Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengetahuan bisnis dan hari ini adalah pertemuan ke-6. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa sih itu manajemen. Pembahasannya yang pertama adalah pengertian dan peranan manajemen, yang kedua latar belakang dan sejarah manajemen, yang ketiga adalah fungsi serta proses manajemen, yang keempat adalah ciri-ciri manajer yang profesional, dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan keterampilan manajemen. Nah, kita langsung saja. Apa sih itu manajemen dan peranan manajemen? Nah, menurut G.R. Terry dalam bukunya The Principle of Scientific Management, manajemen itu adalah usaha untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Sedangkan menurut S.P. Hasibuan, manajemen itu merupakan ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif serta efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya adalah peranan manajemen. Di sini ada beberapa peranan manajemen. Yang pertama adalah sebagai penanggung jawab dan pengendalian. Yang kedua adalah pelaksana efektivitas POAC, operasional perusahaan sehari-hari. Nah, tiap perusahaan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan-tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat dirumuskan dalam visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan tidak akan dicapai tanpa adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Karena itulah kemampuan para pemimpin perusahaan itu diperlukan. Nah, pemimpin itu tidak boleh hanya mempunyai kemampuan dalam menentukan dan merumuskan visi dan misi perusahaan aja, tetapi juga harus mempunyai kemampuan manajerial. Nah, yang dimaksud dengan kemampuan manajerial di sini adalah kemampuan memimpin untuk menjalankan seluruh aktivitas perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, manajemen merupakan suatu proses pengaturan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Selain itu, manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, maka dari itu perusahaan itu harus menjalankan fungsi manajemen secara benar. Nah, menurut George R. Terry, fungsi manajemen perusahaan itu disingkat sebagai POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang ketiga adalah melakukan SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, ya, kekuatan, Weakness, yaitu kelemahan, Opportunities, atau peluang, dan Threat, atau ancaman. Nah, analisis SWOT itu mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya itu disajikan dalam bentuk tabel yang sederhana. Yang keempat ada pengelola SDM dan sumber daya perusahaan. Yang kelima adalah menjalin akses dengan stakeholder. Yang keenam yaitu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Peranan manajemen yang ketujuh adalah pengembangan perusahaan, serta yang terakhir adalah menyusun strategi kelangsungan hidup. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia, managere, yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti kata seni, melaksanakan, dan mengatur. Nah, sejarahnya yang pertama ada pemikiran awal. Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik. Di dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang lebih spesifik dan berhutang dengan menggunakan industri pabrik sebagai penelitinya. Lalu ada era manajemen ilmiah.
Pada era ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan ilmu manajemen dari kalangan-kalangan insinyur seperti Henry Town, Frederick Winslow, dan lain-lain. Perkembangan manajemen ilmiah juga didorong oleh munculnya pemikiran baru dari Henry Gann dan keluarga Gilbert. Henry Gann yang pernah bekerja bersama Taylor menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor mampu memberikan pendidikan kepada karyawannya untuk rajin dan kooperatif. Ia juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang disebut dengan Gantt chart yang digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Lalu ada era manusia sosial. Di era ini ditandai dengan lahirnya masa perilaku atau behavior school dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen science. Yang terakhir adalah era modern. Nah, di dalam era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau total quality management atau TQM pada abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen, di antaranya W. Edward Deming dan Joseph Juran. Nah, siapa sih yang membutuhkan manajemen itu? Pastinya yang membutuhkan manajemen adalah semua tipe perusahaan, semua tipe organisasi, dan semua kegiatan. Lalu, kenapa manajemen itu dibutuhkan? Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kenapa harus ada manajemen di setiap perusahaan, organisasi, maupun kegiatan? Jadi, alasan utama manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan atau suatu kegiatan adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi, perusahaan, ataupun pribadi. Nah, manajemen itu dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan organisasi dan juga sebagai tujuan individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Semua bentuk dari organisasi di mana orang-orang itu dapat bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen, dan manajemen diperlukan di organisasi itu supaya usaha pencapaian tujuan itu menjadi lebih mudah. Yang kedua, dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Lalu kenapa manajemen itu dibutuhkan? Karena untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Setelah membahas pengertian manajemen pada umumnya, selanjutnya akan membahas tentang unsur-unsur dari manajemen. Sangat penting bagi teman-teman untuk memahami tentang unsur-unsur manajemen, terutama jika teman-teman adalah pebisnis, semua itu agar dapat mengetahui proses untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, ada beberapa unsur-unsur manajemen yang dapat dipahami. Yang pertama yaitu unsur yang pertama adalah manusia. Dengan melakukan proses manajemen, manusia sangat berperan penting. Untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, diatur, dan sudah berjalan adalah peran penting yang dilakukan oleh manusia. Manusia dapat dibilang sangat penting dalam unsur-unsur manajemen ini. Menjalankan sebuah proses manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien hanya dapat dijalankan oleh manusia. Tanpa adanya manusia, sebuah pekerjaan tidak akan berjalan sesuai rencana yang dibuat. Karena manusia adalah makhluk bekerja untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang kedua adalah money atau uang, merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang akan dicapai sesuai tujuan. Sebuah pekerjaan yang sedang berjalan akan membutuhkan perlengkapan dan peralatan untuk melancarkan proses tersebut. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan tersebut haruslah memiliki uang, sehingga uang dapat dibilang unsur yang penting. Dalam pengertian manajemen, proses yang memanfaatkan sumber daya yang dapat mencapai tujuan efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan yang efisien, sangat dibutuhkan modal dalam bentuk uang yang dapat memenuhi hal tersebut. Dapat dilihat juga untuk membangun sesuatu memiliki uang sangatlah menunjang kelancaran dalam pembangunan tersebut. Pengelolaan keuangan yang benar juga termasuk hal yang krusial dalam keberlangsungan manajemen yang optimal. Dengan proses manajemen keuangan yang efisien, tentunya seluruh proses dalam bisnis bisa terencana dengan baik dengan data finansial yang faktual.
Salah satu poin penting yang perlu dilakukan untuk membuat proses manajemen keuangan yang optimal adalah dengan cara melakukan pembukuan yang sesuai standar yang ada. Tapi sayangnya masih banyak pebisnis terutama UMKM yang tidak menyadari hal ini dan menganggap remeh proses pembukuan. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengetahui ilmu akuntansi secara mendalam dan menganggap melakukan pembukuan itu adalah hal yang memakan waktu. Yang ketiga yaitu material. Dalam sebuah proses mencapai sebuah tujuan, memiliki persediaan bahan baku itu sangatlah dibutuhkan. Jika bahan baku itu tidak tersedia untuk menjalankan proses produksi, maka proses tersebut akan terhambat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu, salah satu unsur yang penting adalah material yang dapat memenuhi pencapaian suatu tujuan. Bahan baku didapatkan dengan membeli di tempat yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan yang efektif, sangatlah dibutuhkan bahan baku yang tahan lama dan bagus supaya manajemen dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat adalah mesin. Mesin ini merupakan salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien. Dengan menggunakan mesin akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses suatu bahan baku supaya menjadi sebuah produk yang berkualitas. Nah, manajemen dilakukan dengan banyak proses yang dilakukan dengan baik supaya tujuan dapat dicapai menjadi sangat baik lagi. Nah, untuk itu bahan baku yang digunakan harus tetap berkualitas sehingga hasilnya itu sesuai dengan harapan. Mesin dapat berjalan karena adanya manusia yang menggerakkan. Maksud dari ini adalah setiap unsur-unsur manajemen itu sangatlah berkaitan. Yang kelima adalah metode, ya. Sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia, sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat dalam mencapai tujuan yang efisien. Menggunakan metode yang telah disusun sesuai dengan divisi yang ada dapat dibagikan kepada pekerja yang ahli pada bidangnya. Manusia akan membantu berjalannya metode yang telah dibentuk untuk menghasilkan bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, dengan metode yang baik juga akan membuat mesin berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir adalah market. Nah, unsur ini dapat membuat lancar suatu proses produksi karena market atau pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Adanya pasar membuat produksi terjual dan dapat diketahui kekurangan serta kelebihan dari produk tersebut. Nah, dalam hal ini sebagai pembuat produksi dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitas. Pasar sangat berpengaruh terhadap sebuah produksi yang telah dihasilkan sesuai dengan proses yang telah digunakan. Dalam manajemen, untuk menguasai pasar dapat menggunakan strategi yang baik untuk bersaing dan menjadi yang utama. Dengan strategi membuat produk menjadi lebih cepat menyebar luas dan dapat disukai banyak konsumen. Dari definisi yang sudah saya sebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian atau pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses pemberian bimbingan dan fasilitas dalam suatu kegiatan kerjasama, yang mana fasilitas atau alat-alat kerja itu yang digunakan tersebut merupakan unsur manajemen. Nah, orang yang bertanggung jawab atas bawahan dan sumber daya serta sumber daya organisasi lainnya dinamakan dengan manajer. Nah, di sini teman-teman bisa melihat lebih jelas pembagian tanggung jawab. Ya, di sini yang pertama ada
top management atau manajemen tingkat atas yang disebut dengan Chief Executive Officer. Di manajemen puncak ini atau top ya paling atas itu harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas sebagai memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan supaya dapat membentuk tim kerja yang baik. Manajemen puncak atau atas terdiri atas dewan direktur ataupun eksekutif, presiden direktur atau presdir, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen atas dengan manajemen lini pertama. Manajemen menengah atau dalam profesinya adalah manajer menengah, tugasnya adalah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya atau bisa juga karyawan operasional. Di sini contohnya adalah manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu low manager atau manajemen tingkat bawah. Manajemen lini ini harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen ini berhubungan langsung dengan tenaga operasional ataupun karyawan. Contohnya adalah mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga pengetik dan tenaga administrasi dalam kantor yang besar, maupun pengawas teknis dalam suatu perusahaan otomotif. 4. Fungsi manajemen. Nah, setelah kita mengetahui beberapa pandangan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu 4 fungsi manajemen yang diambil dari pernyataan beberapa ahli. Yang pertama adalah planning atau proses perencanaan. Proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah yang pertama adalah planning atau proses perencanaan. Jadi proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan tersebut menetapkan tujuannya secara lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, seorang manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Kegiatan fungsi planning dalam manajemen adalah yang pertama menentukan tujuan serta target perusahaan, yang kedua menyusun strategi untuk mencapainya, yang ketiga menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan, yang keempat menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Biasanya proses planning ini dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama, top level planning merupakan perencanaan jenjang atas yang mengajukan panduan umum, pengambilan keputusan, rumusan tujuan, hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Perencanaan dalam tahap ini itu merupakan bersifat strategis dan menekankan pada tujuan jangka panjang organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, middle level planning merupakan perencanaan jenjang menengah yang fokus dalam penyiapan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Perencanaan pada tahap ini itu berada pada level manajemen menengah yang sifatnya itu lebih administratif. Dan yang ketiga, low level planning merupakan perencanaan jenjang bawah yang mengacu pada aktivitas operasional perusahaan. Umumnya, perencanaan jenjang bawah ini diambil oleh manajemen pelaksana dan lebih fokus pada gimana cara menghasilkan. Yang kedua adalah organizing atau proses pengorganisasian, adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki untuk merealisasikan rencana tujuan. Biasanya fungsi organizing ini dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan itu dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi perorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi organizing.
Nah, sebetulnya ada 3 unsur yang harus dipenuhi fungsi pengorganisasian, yaitu yang pertama, kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ada kegiatan fungsi organizing itu ada 4. Yang pertama, menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan serta pengembangan SDM. Yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur yang ditentukan. Yang keempat adalah menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Adapun manfaat fungsi dari organizing, yaitu tugasnya dijalankan dengan spesialisasi masing-masing, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas, pembagian tugas itu dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan, setiap tenaga kerja itu paham akan tugasnya masing-masing, dan adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi di seluruh kegiatan. Yang ketiga, actuating and directing. Di sini merupakan fungsi pengarahan, merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Ada 3 kegiatan fungsi actuating and directing. Di sini yang pertama, bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerjanya, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas, serta penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling atau proses pengawasan merupakan 4 fungsi manajemen menurut para ahli terakhir yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling ini, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan jika memang dibutuhkan. Nah, 3 kegiatan dari fungsi controlling. Yang pertama, klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi. Yang kedua, evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan, serta pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Untuk merealisasikan fungsi controlling dengan efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada scheduling, penetapan waktu pengawasan itu harus sesuai dengan semestinya. Yang kedua adalah routing, penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Yang ketiga adalah follow up, pencarian solusi atas sebuah masalah yang ada. Serta dispatching, yaitu suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Pengelolaan perusahaan itu dapat dilakukan secara mudah dengan mengetahui fungsi-fungsi dari manajemen media. Nah, arah tujuan perusahaan itu ke depannya akan ditentukan dari berbagai fungsi yang digunakan. Sebab penerapan fungsi-fungsi manajemen yang tepat akan membawa perusahaan itu berubah menjadi lebih baik. Sebab penerapan fungsi-fungsi manajemen yang tepat akan membawa perubahan yang lebih baik bagi organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya adalah proses manajemen, beberapa gagasan. Yang pertama menurut Henry Fayol, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan koordinasi. Sedangkan menurut Gulick and Erwin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Oke, kita langsung aja membahas langkah-langkah dasar manajemen. Yang pertama di sini ada proses perencanaan yang meliputi bahwa manajemen itu mengantisipasi berbagai kondisi seperti adanya peluang dan kendala di masa depan dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka capai. Yang kedua di sini ada proses pengorganisasian, berarti menempatkan orang dan sarana prasarana serta sumber dayanya itu dalam suatu tata hubungan yang kondusif untuk bekerja sama menuju sasaran yang sama ya. Lalu yang ketiga, proses pelaksanaan meliputi pemberian arahan, perintah kerja, dorongan, serta motivasi kerja dan pemecahan masalah. Yang keempat, proses pengendalian dilakukan dengan pengamatan, mencermati laporan, serta melakukan inspeksi supaya pekerjaan di semua bagian itu sesuai dengan persyaratan kualitas dan ketentuan rencana hasil, serta sesuai dengan anggaran biaya yang sudah ditentukan. Oke.
Ciri manajer profesional. Manajer menjadi salah satu jabatan yang cukup prestisius karena ia merupakan pemimpin di dalam sebuah tim di perusahaan. Posisi ini ditempati bukan sembarang orang karena perlu karakter tertentu untuk membawa tim mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Tugas manajer diantaranya adalah membangun kepercayaan antar karyawan, mengatur organisasi, mengembangkan kualitas perusahaan, serta menjadi seorang problem solver. Tugasnya yang tak bisa dibilang mudah ini membuat kita para calon manajer memiliki 10 ciri berikut ini. Yang pertama, dia harus bisa menjadi seorang yang bisa negosiasi. Seorang manajer profesional ialah mereka yang pintar berunding. Manajer tidak hanya bertemu dengan karyawannya saja, tetapi juga klien yang bisa menjadi mitra bagi perusahaannya. Setiap karyawan dan klien tentu memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka tentu memiliki sudut pandang berbeda saat menghadapi masalah. Dan kita menjadi pendengar yang baik bagi mereka untuk menyatukan perbedaan sudut pandang ini. Dia juga sering ditugaskan mewakili perusahaan dalam perundingan bisnis yang tentu menyangkut keberlangsungan suatu organisasi. Yang kedua adalah controller. Seorang manajer dapat diakui keprofesionalnya jika mampu mengontrol segala situasi yang ada di hadapannya. Artinya, jika di saat itu ia dihadapkan dengan gangguan mendadak yang penting, ia mampu menjadi benteng yang kuat bagi perusahaannya. Ia juga mampu mengendalikan gangguan dari dalam perusahaan seperti yang timbul dari karyawannya sendiri. Yang ketiga, sebagai juru bicara. Dikarenakan ia ahli negosiasi, maka tak heran jika ia juga ditunjuk sebagai juru bicara. Ia memiliki kecakapan dalam merespon pertanyaan yang ditujukan padanya. Pekerjaan seorang juru bicara itu tidak mudah ya, karena ia mewakili sebuah organisasi ataupun perusahaan. Apa yang disampaikannya itu sama dengan dia mewakili perusahaan dan perlu kehati-hatian yang ekstra. Yang keempat adalah entrepreneur. Seorang manajer juga harus pandai melihat kesempatan layaknya seorang wirausahawan. Seperti karyawan lainnya, seorang manajer juga harus mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga ia harus pandai melihat siapa saja yang bisa jadi mitra bisnis di perusahaan tersebut. Ia dituntut berani mengambil resiko, tangguh menghadapi kendala, serta jujur dalam berperilaku. Yang kelima, leader. Seorang manajer merupakan pemimpin sebuah tim di mana bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan sebuah tim tersebut. Apabila diumpamakan manajer itu seorang ibu dalam sebuah keluarga karena ia sering bersama anak-anaknya, membimbing dan mengarahkan anak-anak ke arah yang lebih baik, ia merupakan orang yang membuat keputusan yang tepat dan cepat yang tentunya dapat menimbulkan keuntungan serta mencegah kerugian bagi perusahaan. Yang keenam adalah figurehead. Manajer profesional kerap dijadikan sosok yang diteladani dan menginspirasi banyak karyawannya. Bukan tanpa alasan ia menjadi sosok yang difavoritkan karena seorang manajer itu memiliki sikap yang patut untuk diteladani. Ia tegas tetapi dia bisa menjadi pendengar yang baik. Dia memiliki kehati-hatian juga dalam berbicara tetapi dia tidak takut mengambil resiko. Yang ketujuh adalah relation atau pemantau. Di sini merupakan ciri seorang manajer profesional yaitu memonitoring. Yang ketujuh adalah relation. Manajer profesional merupakan penghubung antara karyawan dengan atasannya. Ia merupakan perwakilan karyawan serta perwakilan bos dalam waktu yang sama. Tidak hanya itu, manajer profesional pun juga merupakan penghubung antara pihak perusahaan dengan pihak luar. Yang kedelapan adalah sebagai pemantau. Jadi ciri seorang manajer profesional di sini adalah dia seorang memonitoring ya, pemantau. Dengan memonitoring atau memantau, dia bisa melihat dampak yang diberikan dari keputusan yang ia buat. Ia pun juga dapat mengawasi apakah ada masalah yang timbul, serta alur yang tidak benar dan tidak disadari dapat merugikan suatu perusahaan tersebut. Yang kesembilan adalah disseminator.
Yang kesembilan adalah diseminator. Jadi, manajer profesional juga seorang diseminator yang merupakan penerus informasi dari pihak internal perusahaan kepada pihak eksternal. Yang ke-10 adalah resource allocator. Yang terakhir ini merupakan ciri-ciri manajer profesional yang mampu mengalokasikan sumber daya yang ada. Sumber daya ini sumber daya hidup dan mati. Ia memahami potensi yang ada di setiap karyawan yang dipimpinnya sehingga mampu menempatkan sumber daya pada jabatan yang sesuai dan tepat. Dan dia juga bisa melihat di mana sebaiknya sumber daya non-hidup atau mati itu dialokasikan. Misalnya, bagaimana penanganan sisa-sisa dari bahan baku yang tidak layak pakai, apakah diproses dalam bentuk produk lain atau akan dijual dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya adalah keterampilan manajemen. Di sini ada 6 keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual. Hal ini terkait dengan kemampuan dalam membuat suatu konsep, suatu ide, serta menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan ataupun organisasi. Ide-ide tersebut dituangkan dalam rencana kegiatan atau sering disebut dengan rencana kerja. Selain itu, manajer hendaklah juga memiliki visi ke depan serta misi yang jelas, program kerja yang aktual, serta dapat menjaga competitive advantage dalam organisasinya. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Seorang manajer harus mampu berinteraksi dengan baik dengan banyak orang ya. Saat berkomunikasi dengan bawahan, dia juga harus dapat berkomunikasi secara persuasif dan bersahabat. Ketika berkomunikasi dengan rekan kerja, harus saling menghormati, dan saat berkomunikasi dengan jajaran manajemen dan konsumen, dia juga harus dapat melayaninya dengan baik. Menjaga komunikasi yang baik dengan semua orang akan mendorong orang-orang di sekitarnya menjadi tim yang terbaik. Yang ketiga, keterampilan teknis. Memiliki kemampuan dalam bidang informasi teknologi atau bidang lainnya merupakan suatu keunggulan atau nilai lebih bagi seorang manajer. Memiliki keterampilan teknis merupakan bekal yang harus dimiliki oleh seorang manajer, sehingga dia tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat menciptakan suatu efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Seorang manajer harus mampu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemampuan ini akan diuji pada saat menyusun rencana sebuah proyek, di mana dia tidak hanya masalah manajemen waktu aja yang harus diperhatikan, tetapi juga membuat skala prioritas. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif, termasuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah, adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki setiap manajer. Mengambil keputusan hendaklah tidak dilakukan dengan cara yang terburu-buru, tetapi seringkali manajer harus mengambil keputusan dengan cepat di saat yang mendesak. Yang terakhir adalah keterampilan kepemimpinan. Manajer harus benar-benar menjadi seorang pemimpin dan tidak mengindahkan hal-hal yang tidak perlu. Menjalankan program kerja serta evaluasi membutuhkan suatu komitmen dan ketegasan. Manajer yang tangguh akan mendorong terciptanya trust di lingkungan kerjanya dan menciptakan teamwork yang solid. Berbagai keterampilan tersebut merupakan skill dasar yang harus dimiliki seorang manajer. Dengan memiliki keterampilan manajemen tersebut, 6 keterampilan manajemen ini, maka seorang manajer dapat menjalankan tugasnya itu secara profesional dan efektif. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA Japri saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.